Apa aja yang baik-baik dimulai dengan bismillah. Bismillah ini ya dilatih terus. Bismillah, setiap kebaikan, yang penting jangan yang haram aja yang dimulai dengan bismillah. Merokok jangan di bismillah, ambil rokok bismillahirrahmanirrahim. Jangan juga bismillah. Tidak bagus ya. Siwak kau aja bismillah. Ini. Coba deh. Jadi itu tadi. Jadi bismillah ini juga bisa mematahkan hukum adat. Orang dari dulu makan itu kenyang kalau ya kasar bujur kan. Minum haus, hilang haus kan. Nah dari dulu sudah seperti itu tradisi namanya adat, hukum adi kan itu. Dan kalau tidak makan loyo, benar ya? Puasa buktinya kan. Makan kenyang, minum hilang haus, makan kenyang, minum haus. Jadi sebelum makan dimulai dengan bismillah, itu bisa mematahkan adat tadi itu. Artinya bukan karena makan ini aku kenyang, tapi bismillatil aliyah, dengan nama Allah tadi. Nah seperti itu maksudnya. Itu fungsi bismillah tadi. Di dalamnya ada makna la ilaha illallah ay la fa'ila illallah. Tidak ada yang memperbuat kenyang ini kecuali memang Allah. Jadi dalam sedikit itu. Paham maksudnya? Jadi bismillah. Rasulullah baca bismillah. Dan dengan bismillah ini jualah, dengan Allah jualah, aku bisa kenyang. Makan ini bisa sampai ke mulutku, aku kenyang. Nah, itu. Kalau orang tidak bismillah kenyang juga. Nah, tapi secara adi namanya, secara tradisi. Dan bisa bahaya, iktikad bisa rusak. Hawas naknya tidak makan, nanti mahmu kambuh. Hawas naknya tidak makan, nanti kamu kelaparan. Hawas tidak minum, nanti dehidrasi. Apakah tidak minum itu yang menyebabkan orang bisa sakit? Nah gitu. Oh tidak, itu cuma sebab saja kan gitu. Itu adat. Jadi demikianlah beliau juga memulai kitab ini dengan bismillah. Mustadirran faidal barakat ala ma analah wa aulah. Mustadirran ay mustakthiran au mustanzilan saylanal ziyadah. Itu sambil dilihat sarahnya ya. Apa mustadirran faidal barakat? Ingin mengharapkan tambahan limpahan barakah. Ala ma analah wa aulah. Yang barakah itu Allah kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa usanni, pujian yang kedua. Pertama sudah memuji, kemudian memuji lagi bihamdin mawaridu. Aku memuji dengan pujian mawariduhu ay al-lisan, sumber pujian itu sa'ighatan haniyatan, sangat mudah didapatkan. Haniyah mudah, sangat gampang. Sumbernya itu dari lisan tadi itu. Nah, mumtatiyan matoyahu minasyukril jamil, seperti itu. Mumtatiyan, hal keadaannya bertunggangan onta terus mengucapkan syukur kepada Allah. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengarang kitab mengumpamakan orang yang bersyukur kepada nikmat itu ibarat orang sedang menunggang onta. Orang itu kalau punya kendaraan onta zaman dulu dia selalu menunggang. Sedikit aja naik menunggangnya. Nah begitulah aku yang diberi Allah Ta'ala nikmat ini, aku juga senantiasa bihamdin, memberikan pujian kepada Allah. Mina syukril jamil, berupa syukur yang begitu elok diberikan kepada Allah. Jadi mumtatiyan matoyah itu majasnya gurulah, pinjaman aja. Seolah-olah seperti orang sedang naik kendaraan. Orang naik kendaraan itu kan orang mensyukuri nikmat tuh artinya tuh. Nah, itu. Kita lanjut. Kemudian wa usolli wa usallim, seperti biasa salawat dan salam ala nuril mausuf, atas pemilik nur yang disifatkan bit taqaddum
awal daripada sesuatu, wal awwaliyah, dan permulaan daripada sesuatu juga. Sama. Bitaqaddum ala kulli makhluq wal awliyah kaunuhu awalan bin nisbah li sa'ilil makhluq. Nur tersebut Allah sifatkan awal daripada semua makhluk dan sumber daripada semua makhluk. Gitu ya. Yang nur tersebut al-muntaqil fil ghuraril karimati wal jibah, yang selalu berpindah-pindah fil ghurar ay fil wujuh, di mana di batang tubuh orang-orang yang karim, yang mulia-mulia, wal jibah, dan mereka-mereka yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, datuk-datuk Nabi itu orang-orang mulia semua. Jadi nur itu berpindah dari yang mulia kepada yang mulia. Coba lihat ke syarahnya ya. Sebelum al-muntaqil itu, atau ala sahibin nur al-mausuf bitaqaddum wal awliyah. Di situ kama fi hadithi Jabir annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali ma khalaqallah. Sayyidina Jabir seperti di Maulid Al-Habsyi bertanya kepada Nabi, apa sih awal makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan? Kemudian Nabi menjawab, annallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir, itu yang diciptakan Allah pertama kali ia nur Nabi Muhammad. Kemudian faja'ala dzalikan nur yaduru bil qudrah. Kemudian Allah jadikan nur itu sekehendaknya berputar kemana-mana, tapi bil qudrah, dengan kekuasaan Allah juga. Haitsu sya'a wa lam yakun fi dzalikal waqt, ketika nur itu dijadikan dan setelah nur itu dijadikan belum ada lauhul mahfuz, wala qalamun, belum ada qalam, wala jannatun, sorga, wala narun, juga neraka, wala malakun, wala insun, malaikat, manusia, jin, bumi, langit, matahari, dan bulan. Artinya Allah menciptakan makhluk yang lainnya belum ada. Itu tadi tuh. Itu namanya bitaqaddum wal awaliyah. Ini awal semua makhluk, dan makhluk bersumber dari sini. Ya, dari nur Nabi Muhammad SAW. Ini kita mengetahui kedudukan Nabi Muhammad itu seperti apa luar biasanya ya, hebatnya. Wa ala hadza fan-nur, kalau keterangannya seperti ini, kata Imam Nawawi, fan-nur jauhar. Nur itu harga yang sangat luar biasa mahalnya. Wala ardun, bukan benda yang nampak, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dilihat. Tapi ini sir, ini rahasia yang mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muntaqil, terus saja. Nah, itu syair yang di bawah itu sama kayak keterangan kemarin ya. Kita baca yang ambil tabarruk. Tanaqqala nurul Mustafa Sayyidul Bashar. Nur Nabi itu berpindah ila dhahri Adam, ke belakangnya Nabi Adam. Kana adwa minal qamar. Ketika pindah ke belakang Nabi Adam, itu cahayanya lebih terang daripada bulan. Wa kana yara al-amlak. Jangan illa malakun, al-amlak itu terpisah tulisannya. Wa kana yara al-amlak ta'ti minas sama'. Dan Nabi Adam melihat malaikat turun datang dari langit. Wa tasjudu ijlalan, itu lagi ijlalan. Jangan watas judu ijlalan ila baris swar. Dan malaikat itu datang sujud karena memuliakan kepada baris swar Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'linu bit tasbih. Malaikat ketika dijadikannya itu, maka mereka menyebarkan tasbih. Syukran li rabbiha, karena bersyukur kepada Tuhannya. Wa tarfa'u lil mahmud, mengagungkan yang dipuji. Jallal ladzi qahar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Faqad jaa fil Injil na'tun sifatuh, di dalam kitab Injil sudah ada keterangan tentang siapa sih diri Nabi Muhammad itu. Kama jaa fit Taurah, juga di dalam kitab Taurat, aidan wa fis suwar, dan di dalam Al-Qur'an di beberapa surah banyak menerangkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya di Al-Qur'an, Rasulullah belum lahir tapi gambarannya sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Nah, seperti itu. Itu hebatnya Nabi Muhammad itu ya. Kemudian Nabi Adam berkata, wa qala ilahi dzalikan nur wa man yakun. Itu nur milik siapa? Kan ditaruh di belakang tadi tuh.
Sama kayak saya keterangan kemarin ya, tapi ini bentuk syair ya. Fa anni aral amlat ta'ti lahu zamar. Aku melihat malaikat datang bergerombol, berkelompok-kelompok. Itu apa sih yang didatangi oleh malaikat? Nah, gitu. Faqala lahu Rahman nuru Muhammadin. Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Adam itu nurnya Nabi Muhammad. Sama kayak kemarin. Man ikhtartuhu min sairil badwi, pakai waw ya. Wawnya double ya. Wal hadar. Man ikhtartuhu min sairil badwi wal hadar. Itu wawnya double. Ini. Itu memang sudah kupilih dari semua orang-orang yang baik yang di pelosok ataupun yang di kota. Faqala lahu ya rabbi inni uridu an yakuna amami kama amta'a bid nazar. Ya Allah, aku cuma mau juga melihat nur itu. Coba taruh ke muka aku kayak kemarin sama kisahnya nih. Cuma ini bentuk syair ya. Aku mau juga menikmati memandang nur tersebut. Faqala fataj'aluhu fi sababati wa ani sahu. Maka engkau jadikan ya Allah di telunjukku itu nur tersebut. Saya pakai kemarin wa ani sahu dan sahabatnya nur itu loh. Siapa? Abu Bakrin. Sambungannya. Fil wusta. Ya Allah, itu nur letakkan di telunjukku, kemudian sahabatnya Anisu fil wusta di jari tengah. Jadi nurnya Abu Bakar sudah ada di situ. Wa fi bin sirhi Umar, dan di jari manis letakkan di situ ada sirnya Sayyidina Umar. Kemudian wa fi khinsiri Utsman, dan di kelingking letakkan sirnya Sayyidina Utsman. Dzun nuri wa ilaiha. Sayyidina Utsman yang diberi gelar orang yang memiliki nur. Wal ibham fi Haidar at-Tahari dzul fakhr, dan di jempol letakkanlah sirnya Sayyidina Ali. Haidar at-Tahari. Kan makanya Sayyidina Ali itu kan karramallahu wajhah ya, suci. Ya dzul fakhr. Sayyidina Ali letakkan di jempol. Jadi kesimpulannya gini, ya Allah, aku minta ke muka. Coba minta tolong taruhkan ke muka aja siapa itu nur di telunjuk, di tengah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di kelingking di jari manis Sayyidina Umar, sekelingking Sayyidina Utsman, kemudian di jempol Sayyidina Ali. Terus fa in sabbahal maula fa ma'ahu musabbihan. Kalau Nabi Adam bertasbih kepada Allah, maka bersama Nabi Adam itu juga semuanya ikut bertasbih. Subhanallah umpamanya. Ini semuanya ikut bertasbih. Muhammadun wal imjadu ashabul ghurar. Termasuk Sayyidina Muhammad dan sahabatnya yang mulia. Kemudian wa astamni, balik ke matannya. Kemudian wa astamnihullah ta'ala. Ini kita tidak lancar guru, jarang dibaca berarti. Wa astamnihullah, kami menuntut pemberian Allah, ridwanan berupa keridhaan. Ya khussul itrah at-tahirah, cuman ridhonya itu letak. Tadi kan sudah salawat dan salam kepada Nabi kalau. Nah, kemudian ini masih mukaddimah nih, belum masuk lagi kita ke inti daripada kitab ini, masih awal. Jadi ya Allah, salawat dan salam sama aja kayak tadi, curahkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian wa astamnihullah ta'ala ridwanan, berikan keridhoanmu itu ya khussul itrah at-tahirah, khusus buat keluarga ahlul bait Nabi. Jadi doa itu selalu menyertai buat keturunan dzurriyyat para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabawiyah wa ya'ummus sahabah, juga para sahabat, wal atba' wa man walah, kemudian orang yang ikut Nabi, wa man walah, orang yang mencintai Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita masuk kelompok yang bagian akhir nih. Sahabat tidak mungkin sudah kan. Kemudian tabi'in lepas jua. Ahlul bait darah hidung pesek kita nih, tidak bisa ngaku jadi Habib. Gitu nah. Janggut tidak mau tumbuh. Iya. Nabaib itu kan bagus tumbuhannya itu nah.
Nah, apalagi kita minta kita berharap atba aja. Mudah-mudahan kita dapat ridho Allah. Doa beliau tuh wa astamnihullah taala ridwanan kemana ya ummus sahaba wal atba. Mudah-mudahan kita bukan atba wa man walah, orang yang ikut Nabi dan orang yang mencintai Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang mencintai Nabi dan mereka dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man walah akramahu wa ahabbahu sallallahu alaihi wasallam. Wa astajdihi hidayatan, dan aku juga menuntut sesuatu yang berfaedah. Itu dilihat syarahnya, ajdihi atlubu jadwahu ta'ala ata'ahu. Aku ingin juga, kata Imam Ja'bar menyusun kitab ini, aku ingin mendapatkan pemberianmu ya Allah berupa hidayah. Hidayah itu lisulukis subul, untuk lisulukis subul, untuk mendapatkan pemahaman tentang hukum syara', hukum fikih, hukum syariat. Ya Allah, beri kami hidayah berupa pemahaman tentang hukum syariat. Hukum syariat loh ini, bukan tasawuf, bukan tauhid. Al-wadihah, yang bujur, jelas, yang jaliyah, yang bujur-bujur terang dan nampak. Nah, tujuannya wahifdzan minal ghawayah, supaya dengan ilmu syariat yang diberi Allah hidayah tadi itu, supaya jangan termasuk kelompok orang yang sesat. Fikih itu ahkamu syariah, kalau ahkamu syariah. Nah, orang jual beli tidak ada ahkamu syariahnya, sesat itu jual belinya. Orang sembahyang sesat juga sembahyangnya. Orang puasa pun sesat. Kayak gitu. Jadi kami minta hidayahmu ya Allah berupa ahkamu syariah. Nah, jadi itu ilmu fikih bukan hanya dituntut, tapi berdoa minta kepada Allah supaya kita diberi juga pemahaman itu tadi. Subhanallah ya. Apa bunyi Habib Hamzah kemarin, fikih apa kemarin tuh? Kalau nggak ada fikih apa nih? Tempat guru daerah. Pentingnya fikih itu, kalau orang nggak punya fikih apa maaf? Nggak, jangan tuh bawa ambil ibarat dari mana itu? La khairafi apa itu? Orang kalau ada, pokoknya gitu dah. Kalau orang nggak ada fikih, sesat gitu aja. Sesat dalam artian lepas daripada kontrol yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikih itu kontrol hidup sebenarnya ya. Jadi kalau ada, maaf apa namanya, jangan diumpati pengajian yang menganggap remeh dengan ilmu syariat itu. Wuduhannya tuh belajar wudu, mulai bahari mah tidak tahu dalamnya percuma juga wudumu. Itu. Jangan termakan doktrin bubuhannya itu. Nah, balik aja. Tauhid mungkin tidak ada gunanya kalau ada fikihnya pulang. Sama aja itu. Sama aja juga, sama aja. Kemana gunakan tauhid kalau fikihnya tidak ada? Nah, gitu. Ini kan jalan ini. Nah, tujuan fikih, tujuan ahkam syar'iyyah tadi, ihfdzan minal ghawayah fi khutatil khuta'i wa khutah, supaya selamat daripada tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat yang salah, wa khutah, atau selamat daripada mengambil langkah, supaya jangan salah mengambil langkah gitu lah, mengambil keputusan. Habis ya. Nah, itu. Kemudian lagi wa ansyuru min qissatil maulidin nabawi. Kemudian aku mengisyaratkan lagi akan datang di kitab ini, kata beliau, tentang kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjang umur ya. Burudan. Itu hisanan. Itu kalau kita lihat keterangannya, hisanan itu jam'u hasan. Baik. Sama dengan jabal, jamaknya jibal. Hasanun hasanani hisan. Itu macam Hasan bagus. Hasan hasanani hisan. Jamaknya jabal jabalani jibal. Kalau awak ingatkah ke Jabal Rahmah tulisannya apa? Bahasa Indonesia tulisannya. Tulisan bukan Arab. Gabal Rahmah tulisannya. Gabal. Ini orang tidak tahu bahasa Inggris tuh. Ya begitu kan, gabal kan itu. Ya. Kalau orang Kutai kan gabal, tahu gabal? Gigit nyamuk tuh nah, bebial. Nah, itu gabal. Nah, artinya
Bentol kasih. Jujur juga gigit nyamuk itu timbul begunung pokoknya. Iya, begunung. Benjol itu lah. Burung memet gitu. Kalau umroh Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tulisannya Gabal Rahmah. Nya J itu digantinya G. Tapi tulisan Indonesia mungkin ya. Tulisan Inggris. Gebel. Kita memahami bingung, katanya Gabal itu benjolan. Nah, Jabal Rahmah itu kan bumi yang benjol kan. Ajibal. Jadi kembali kita ya. Nanti aku akan menceritakan kisah kelahiran Nabi. Burud dan hisanan. Itu burud apa kemarin? Maknanya pakaian yang indah. Yang ada coraknya itu burud kan. Kemudian hisanan yang ditaukid lagi. Pakaian yang luar biasa bagusnya. Itu ibarat beliau. Ini kisah Nabi, kisah yang mulia. Maksudnya seperti itu. Kemudian abqariyah. Abqariyah itu laisa fawqahu syai'. Coba lihat keterangan dia di bawahnya itu. Abqariyah itu al-kamil min kulli syai' walladzi laisa fawqahu. Itu fawqahu tulisannya ya. Jangan pikihi. Fawqahu itu. Itu ya-nya ganti waw. Banyak banyak kelirunya nih. Wa fil qamus. Nah, jadi kalau ibarat ruangan tuh VVIP. Kalau makanan itu di atas istimewa apa lagi? Siti mewah. Siti mewah. Kalau martabak biasa, cuma spesial istimewa. Ya kan? Apalagi istimewa? Super. Nah, itu abqariyah super artinya. Arti abqariyah super. Hah? Super. Kita bentuk-bentuknya di spesialnya, Bib. Spesial aja. Iya, sanggupnya di situ aja itu. Kalau beliau di super, Bib. Super. Iya. Paham super ya? Paham super ya? Ada nggak di atasnya lagi? Ada lagi kan? Ruang biasa, VIP, VVIP. Di atasnya lagi ada lagi kalau. Nah, itu abqariyah namanya. Nah, cerita Nabi itu adalah cerita yang tiada duanya. Cerita Nabi cerita yang paling afdol, cerita yang paling mulia. Nanti kitab ini kisah Nabi insyaallah seperti itu kata beliau. Ikdan minan nasabis syarif. Loncatan. Naziman minan nasabis syarif. Isi kitab ini bentuknya nazam. Nazam itu kalau kita bentuknya qasidah. Di sini hujungnya kan coba kita piano perhatikan yang paham-paham berjanji itu. Wa ansuru min qissatil maulidin nabiyyi buru dan hisanan abqariyah naziman abqariyah. Hak kalau naziman minan nasabi syarif dan tan halal masami abihulah. Terus ujungnya itu nah. Ya, coba mulai awal. Wa usallim ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Nah, itu namanya nizam. Nah, bentuknya nazam tentang isinya nasab Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad dan nasab Nabi Muhammad. Itu ikdan tanhalal masami'a bihulah. Cerita tentang nasab Nabi itu ibarat orang memakai kalung perhiasan yang mewah. Kalau pakai bonel dari berlian yang bagus. Paham maksudnya? Siapapun yang bercerita, yang memahami tentang sejarah Nabi, tentang nasab Nabi, seolah-olah dia akan memakai kalung-kalung yang Iqdan itu tapi itu maknanya rangkaian kalung yang membuat telinganya menjadi indah. Artinya apa? Karena pakaian yang mahal tadi itu. Telinga mendengarkan kisah Nabi, telinganya mulia. Otaknya memikirkan tentang Nabi, otaknya jadi mulia. Batang tubuhnya meniru Nabi Muhammad, seluruhnya jadi mulia. Di sini ibarat beliau cuma telinga aja. Itu sudah ibarat telinganya mendengar kisah Nabi, itu telinganya sudah ibarat memakai bonel yang terbuat daripada rangkaian ikdur rangkaian permata itu tadi. Subhanallah. Bukan telinga biasa lagi itu. Gara-gara mendengar cerita tentang Maulid Nabi,
tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi al-qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Aktirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Aktirillahumma itu coba kita terjemahkan. Itu qabrahu ya, bukan raudhah syarif. Semoga Allah memberikan wangi-wangian di kuburnya Nabi Muhammad bi'arfin syadiyyin, dengan wangi daripada kayu. Arfin syadiyyin min salatin, cuman itu ibarat aja, min salatin wassalam, daripada salawat dan salam. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salamku ini kepada Nabi Muhammad. Itu maksudnya sudah. Itu salawat versinya Imam berjanji. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu aja dulu ya. Ini akan datang fa'akuluhu wa sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Baru cerita akan nasabnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa meniru Nabi ya. Ya Rabb, amin. Mudah-mudahan pelajari sirah Nabi, Amin. supaya tumbuh cinta. Supaya cinta dengan Nabi. Kalau cinta dengan Nabi mau nurut. Orang nurut. Orang, kenapa orang pakai nomor 7 punggungnya? Baju punggungnya nomor 7. Ronaldo. Nah, Ronaldo. Oh. Itu berapa panggung baju punggungnya berapa kan? 11. Nggak ada nomornya lah. 99. Oh, itu. Setengah mati pokoknya aku harus nomor 7 pokoknya udah. Ngefans dengan Beckham kan? Iya gitu. Gitu. Jadi itu tadi. Itu orang telinga aja mendengar kisah Nabi, telinganya ibarat memakai kalung-kalung yang dari rangkaian permata. Tidak ada bandingannya sudah telinganya, hebatnya luar biasa sudah ya. Jadi telinga kita kalau mau mulia bukan pakai emas. Ibu-ibu pakai emas bertampai telinga tidak boleh juga. Nah, gitu nah. Aurat kan? Nah, jadi mending dengarkan kisah Nabi aja. Nah, itu lebih mahal daripada emas yang bergantung di telinganya itu. Tapi mun laki membelikan emasnya ambil dua, jangan jadi tolak. Iya. Aku diusah lagi Pak dibelikan emas, cukup aja kayak Nabi lah. Sayang pulang juga. Kan dia dibelikannya pulang ke bininya kedua. Ya gitu. Munada. Nah, gitu. Jadi orang kalau sudah merenung Nabi, mengikuti Nabi, itu apa namanya? Didengar namanya aja orang ikut ingat Nabi Muhammad. Di apa namanya? Melihat posturnya aja ingat Rasulullah sudah. Kenapa? Ini karam dengan Nabi. Ya, kita coba perhatikan kemarin melihat Abi Umar, subhanallah ya, merinding kalau perasaan ada Rasulullah di hadapan kita gitu. Kenapa? Beliau fana karam di lautannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah Habib Umar, Habib Ali Jufri kita lihat. Ya, dikisahkan tentang Nabi menetes air mata. Bacakan qasidah Nabi tetes. Kenapa? Syauknya tinggi, rindunya melebihi daripada suara itu tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi orang membaca itu sambil ingat Rasulullahnya itu, kan menangis gitu nah. Terus kumpul dilihat, ingat Rasul, ingat Nabi Muhammad. Kenapa orang-orang ini tenggelam di sholawat, tenggelam dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, habis ini kita Abi Hamzah nyambung ya. Saya berkisah sedikit lagi. Apa namanya? Habib Anis itu ada diisi adik, nama adik beliau Habib Ali. Habib Anis, ada bisi adik namanya Habib Ali. Habib Ali ini bisi anak namanya Alwi, masih ada di Solo. Yang tahu insya Allah ya, Habib Alwi bin Ali itu. Ya gitu Habib ya. Alwi. Nah, Habib Alwi ini berkisah abah beliau Ali itu ngefans dengan Habib Abdul Qadir Segaf Jeddah, kutub wali besar. Beliau bawa foto ya Habib Abdul Qadir Segaf, dibawa ke percetakan untuk dicetak lagi. Habib Ali, bapaknya Habib Alwi tadi tuh, adiknya Habib Anis.
Kebetulan yang punya percetakan ini non-muslim, Cina, Konghucu, dan fanatiknya dengan agamanya, Guru Arifeh. Tuhannya di gambarnya ditaruhnya di dinding, yang berjanggut panjang tuh itu. Konghucu, Konghucu Chen, taruhnya di dinding. Ini Tuhan kami ini. Dia berhambatan dengan bilah sebuting kan gitu tuh. Konghucu. Datang Habib Ali bawa foto Habib Abdul Qadir, minta apa namanya itu, print kah pokoknya dicetak ulang lah gitu, dibikinkan tuan 3 lembar yang bagus dan dengan figura yang mahal, bunyi Habib Ali. Bapak siapa namanya? Saya Ali, bunyi Cina. Anak siapa nama? Saya, orang siapa nama? Cina ke saya menjual, kan? Anak Ali, ya Habib kan? Gitu. Jadi minta bikinkan 3 yang bagus dengan figuranya. Berapa hari? Sekian. Pulang Habib Ali, Cina menjalankan tugasnya. Sampai masanya itu selesai dengan waktu yang ditentukan, datang Habib Ali jemput fotonya. Sudah dibungkus rapi. Pak Ali, mohon maaf. Ini foto ada 3, sama aslinya 4. Kalau boleh saya minta 1. Kalau boleh saya minta 1. Padahal yang cetak seorang bisa aja kalau ini mencetak loh. Kalau boleh Pak Ali, Pak Alinya orang kafir. Biar Habib besar jadi kayaknya Ali. Iya, Pak Ali. Pak Ali, saya minta 1 ini foto. Ya kenapa sebab? Dari awal saya melihat foto ini Pak Ali, sampai saya mencetak ulang 3 lembar ini saya bungkus rapi, saya keingatan terus. Ini orang hebat betul ini orang. Masalah sumpah saya hilang. Saya punya hutang kebayar semua. Gara-gara saya memandang foto ini punya gaya tarik magnet yang besar sekali Pak Ali. Apakah ini fotonya Nabi Muhammad? Cina bertanya jujur. Pak Ali, apakah ini fotonya Nabi Muhammad yang begitu mengaruh? Oh enggak, bilang Habib Ali. Rasulullah tidak bisa digambar karena keelokan yang luar biasa, keindahan yang luar biasa. Ini cucunya Rasulullah dan warisnya Rasulullah, artinya cucu yang alim mujur. Nah, gitu. Kalau cucunya aja sudah seperti ini, kalau sudah warisnya aja seperti ini bisa memberikan magnet yang luar biasa kepada saya, bagaimana Rasulullahnya ya Pak Ali ini ya. Nabi Muhammad gimana? Ya itu sudah luar biasa. Ini beliau agama apa Pak Ali? Islam dia. Islam yang benar, bukan Islam yang kanan, bukan yang kiri, yang lempang Islamnya, yang bujur-bujur Islam, yang ahli sunnah wal jamaah, yang mengikut salafun soleh. Ini Islam yang benar, ini Islamnya. Oleh Habib Ali diberikan foto 1, dibuka, dicium. Kalau dia agama Islam, tolong Pak Ali bimbing saya ikut agamanya dia. Paham maksudnya? Habib Alinya di Jeddah, Habib Abdul Qadirnya. Fotonya di Solo, bisa mengislamkan orang di Solo. Berkat siapa? Berkat ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bawaan mengikut Nabi Muhammad itu masuk ke dalam fotonya. Habib Ali menangis, guru. Ini kisah Habib Ali itu menangis, mulang. Kenapa punya Habib Ali? Saya tidak sengaja cetak foto ini bisa memberikan hidayah kepada orang. Cuma sebab mencetak foto aja. Bukan saya dakwah, cuma dakwah saya lewat cetak foto bisa dakwah mengislamkan orang. Oh itu tadi. Subhanallah. Jadi itu tadi, telinga aja mendengar kisah Nabi ibarat telinga yang bergantungan dengan permata yang mahal. Bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kaki meniru Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau mau maksiat pikir-pikir, itu aja untuk maksudnya. Berpikir habis-habis kalau mau maksiat tuh. Kalau mau maksiat, diingat aku ini sama dengan Nabi apa enggak ini? Kalau tidak sama dengan Nabi berarti wadah pun lain sama dengan Nabi gitu. Wadah Nabi bagus, wadah kita naudzubillah kalau nyakut tidak ikut Nabi gitu dah. Itu dipikirkan baik-baik. Aku nih kalau maksiat nih ya, sembahyang malas umpamanya. Itu sembahyang sampai larut. Ingat Rasulullah kayak ini kapan dik? Nah gitu tuh. Nah, itu. Ya mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan manfaat, minta halal, minta ridho. Kita lanjut ambil barokahnya Habib Hamzah. Fadhlu ya, Pak.
Tabaruk. Ini masih segar anu rasa taribnya yang Habib Hamzah ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya. Kalau enggak bisa berdiri bukan laki-laki. Iya. Bikhair Habib, Masya Allah. Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim alaihi. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Tibbil qulub wa dawaiha wa akhir abdani wa shifaiha wa nuri al-sari wa mizaniha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati, yang saya hormati wabil khusus daripada sahibul majlis, guru kita bersama, orang tua kita bersama yang setiap waktunya kita minta nasihat daripada beliau, yaitu guru mulia Al-Ustaz Muhammad Rasul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Beliau menasihatkan badan beliau dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menjadi murid beliau. Allahumma salli ala Amin ya rabbal alamin. Dan juga para habaib kita, para anak cucunya Nabi Muhammad Salli wa sallim alaihi wa ala alihi. kita, dan para guru-guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub saya kepada beliau-beliaunya. Kita doakan pada bulan Ramadan kita, guru-guru kita dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para jamaah semuanya, para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Alhamdulillah, tadi dari awal kita telah mendengarkan daripada salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kita bacakan dan dilanjutkan oleh guru kita pembacaan daripada kitab yang mana yang tadi saya dengar, yang tadi kita pahami dari awal hingga akhir penjelasannya tentang Sayyidina Muhammad. Tidak ada penjelasan yang lebih mantap, tidak ada penjelasan yang lebih baik daripada penjelasan Nabi Muhammad SAW. Demi Allah hadirin, saat ini kita duduk di majelis ini, duduk di tengah-tengah majelis semacam ini, bukan karena partai, bukan karena dewan, bukan karena caleg, bukan karena apapun. Kita duduk di tempat ini karena Sayyidina Muhammad. Kita duduk karena Nabi Muhammad SAW. Tujuan kita Nabi Muhammad. Berapa banyak minggu-minggu ini kita lihat di media sosial, begitu mudahnya mereka mencaci maki nasab-nasab Nabi Muhammad, mencaci maki bagaimana keturunannya Nabi Muhammad. Nabi Habib Umar baru datang di Indonesia, baru pulang dicaci maki. Naudzubillahi min dzalik. Apakah mereka tidak malu nanti berhadapan dengan Nabi Muhammad? Apakah kita tidak malu nanti berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu hadirin, didiklah anak-anak kita untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad. Ajak anak-anak kita untuk hadir majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Sungguh hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad menjelaskan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, dahulu ketika aku di Mekah, ketika aku berada di Mekah, ada satu batu, yang mana batu ini selalu memberikan salam dan salawat kepadaku. Satu batu ini, bentuk batu ini begitu, setiap aku lewat dia salam kepada Nabi Muhammad. Ketika dia lewat dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Sampai saat ini aku masih ingat di mana letak batu itu. Sampai saat ini aku masih ingat bagaimana bentuk batu itu. Sampai saat ini aku masih ingat wajah batu itu, karena dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hada hajar hadirin. Ini batu, barang benda mati.
Bagaimana dengan kita Sayyiduna Muhammad SAW? Bagaimana dengan kita yang mengaku la ilaha illallah? Bagaimana dengan kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Maka insya Allah kita bakal diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Bakal diingat, bakal dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan insya Allah di akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti, Nabi Muhammad akan mencari mana fulan bin fulan yang hadir majelis taklim semacam ini, insya Allah. Amin ya rabbal ma'asyiral muslimin. Bahkan Sayyidina Muhammad SAW di akhir zaman, setelah terjadinya kiamat yang sangat menakutkan, Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 pemberian dari Allah. Nabi Muhammad mendapatkan 3 doa mustajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa kata Nabi Muhammad? Aku minta ampun untuk umatku, bukan untuk ahlul bait, bukan untuk keluarganya, bukan untuk siapa-siapa, untuk umatku, kata Nabi Muhammad. Yang kedua untuk siapa Nabi Muhammad? Aku minta ampun untuk umatku. Yang pertama untuk umatnya, yang kedua untuk umatnya, dan yang ketiga apa kata Nabi Muhammad? Aku minta yang terakhir untuk syafaat kepada umatku Nabi Muhammad SAW. Untuk syafaat kepada umat-umat Sayyidina Muhammad SAW. Kita hadirnya diingat oleh Nabi Muhammad. Kita yang Sallallahu Nabi Muhammad. Kita yang diingat oleh Nabi Muhammad. Bahkan di akhir nanti, setelah terjadinya kiamat di padang mahsyar nanti, yang mana mereka semua kebingungan, para umat-umat kebingungan, mereka lari kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat. Mereka lari kepada Nabi Isa, mereka tidak bisa memberi syafaat. Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat. Akan tetapi ada suara yang begitu indah, suara yang begitu agung, suara yang begitu kita rindu-rindukan, yaitu suara Sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Analaha, analaha, analaha. Aku yang akan menolong kalian. Aku yang akan beri syafaat kepada kalian. Aku Sayyidina Muhammad yang akan membawa kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengingat kita walaupun di padang mahsyar. Subhanallah. Bukan hanya itu hadirin. Nabi Muhammad menuntun kita setelah kita selesai daripada jembatan yang sangat menakutkan, yang di bawahnya bukan air terjun, bukan pantai, bukan bukan air yang begitu dingin, bukan. Yang di bawah jembatan ini Jahannam, neraka Jahannam, neraka yang sangat menakutkan. Telah melewati daripada jembatan itu, Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita suatu keistimewaan, memberikan kepada kita hadiah. Apa itu? Yaitu sebelum kita masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita kesempatan untuk minum daripada telaganya Nabi Muhammad SAW. Untuk meminum daripada telaga suci Sayyidina Muhammad SAW, yang manisnya lebih daripada madu, yang putih lebih daripada susu, yang lebih harum daripada kasturi. Ini telaga Sayyidina Muhammad SAW. Diminumkan kita hadirin sebelum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka begitu kehausan. Kehausan yang mana telah melewati daripada padang mahsyar tersebut. Mereka minum dengan lahap. Semua rombongan minum dengan lahap. Ada yang minum dengan tangannya, ada yang minum dengan apapun itu. Namun ada satu kelompok. Satu kelompok ini yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Satu kelompok ini yang dipimpin langsung oleh Sayyidina Muhammad. Satu kelompok ini yang disuguhkan dengan tangan mulia Sayyidina Muhammad. Diambil air telaga tersebut, diminumkan dengan tangan Sayyidina Muhammad. Airnya begitu mulia, namun bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad. Ini sangat mulia lagi hadirin. Airnya begitu mulia, bersentuhan dengan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, ini sangat mulia. Hingga ada satu sahabat, satu umat, dia datang kepada Nabi Muhammad. Dia ingin protes sama Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, aku ini umatmu juga. Aku ini daripada hamba Allah juga. Tolong suguhkan aku dengan tangan sucimu itu. Namun apa kata Nabi Muhammad? Wahai umat, wahai hamba Allah, engkau minum dengan tanganmu sendiri. Engkau minum dengan tanganmu sendiri. Ini mereka yang aku pimpin. Ini mereka yang kelompok yang aku pimpin. Hanyalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mana dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuguhkan dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka Nabi Muhammad? Kenapa biasa mendapatkan istimewa semacam itu? Apa kata Nabi Muhammad? Mereka-mereka
yang minum telaga Kautsar, mereka yang minum telaga Nabi Muhammad dengan tangan suciku ini adalah mereka-mereka yang tatkala hidup di dunia, sesibuk apapun mereka dengan pekerjaannya, sesibuk apapun mereka dengan urusan dunianya, masih menyempatkan hadir majelis taklim semacam ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang minum telaga Kautsar dengan tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir hadirin hadirat, sebentar lagi kita akan mendapati bulan yang mulia, bulan Sayyidina Muhammad, bulan Rabiul Awal, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan di bulan Rajab, itu bulan mulia untuk Nabi Muhammad. Namun bulan Rabiul Awal ini untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bergembira kita. Hani'an lakum. Ya bakhtakum, hani'an lakum. Dengan Nabi Muhammad, bergembiralah dengan Nabi Muhammad. Bergembiralah dengan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apapun itu, yang punya harta tabung hartanya untuk mengadakan Maulid Nabi Muhammad. Yang punya tenaga, bantu dengan tenaga kalian. Yang punya apapun itu, bantu untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyenangkan Sayyidina Muhammad di dunia, insya Allah kita juga akan disenangkan oleh Nabi Muhammad dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa karimil arwah hamina bilika khairul amin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bakal memandang wajah Nabi Muhammad, orang-orang yang bakal berpelukan sama Nabi Muhammad, orang-orang yang bakal masuk surga bersama Nabi Muhammad, orang-orang yang disambut oleh Nabi Muhammad dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyambut kita dalam surganya. Ahlan wa sahlan ya ahlul jannah. Ahlan wa sahlan ya ahlul jannah. Ahlan wa sahlan ya ahlul jannah. Selamat datang wahai para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berkati Sayyidina Habib bin Sa'id bin Hafid, berkati Habib Ali bin Muhdar, berkati Sayyidul Walid, berkati Jaddi, berkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadzal minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. Wassalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Wassalatu wassalamu alaykum ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا ذاكرين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ونزل سلطانك.